Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat dan mendengar betapa dunia dipenuhi dengan goncangan demi goncangan. Munculnya wabah penyakit secara global, yaitu COVID-19, yang meluluh lantahkan perekonomian dunia secara tiba-tiba, dan negara kita pun terkena imbasnya. Hari-hari ini segala sesuatu yang dahulunya tidak digoncang, sekarang mulai digoncangkan saudara. Adalah hal yang wajar jika banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir dan cemas menghadapi hari esok. Itulah sebabnya Alkitab menasihati kita, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Namun bagi anak-anak Tuhan, kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan saudara. Sebab di dalam Dia kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Siapa orang yang menanti-nantikan Tuhan? Dia adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal di dalam hidupnya. Artinya dalam menjalani hidup ini orang tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kegagahannya. Terhadap orang-orang yang demikian, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan saat menghadapi badai dan goncangan yang ada, sehingga ia akan tetap kuat dan akan tampil sebagai pemenang. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hal ini berarti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tetap akan kokoh saudara, meski berada di tengah badai dan goncangan hidup. Sebaliknya, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, tidak menaruh harap kepada Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri, kekayaan, kekuatan, dan kegagahan sendiri. Firman-Nya mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan akan memalingkan mukanya terhadap orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan manusia. Itulah sebabnya mereka akan mudah lemah, mudah frustasi, kecewa, dan putus asa. Mengapa kita harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini saudara? Karena Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Oleh karena itu kita harus tetap sabar menanti-nantikan Tuhan sampai apa yang telah dijanjikannya itu tergenapi. Pemazmur berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan ditanam. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 ditegaskan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jika manusia berjanji akan mudah sekali ingkar dan mengecewakan. Tetapi Tuhan adalah setia, tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Bahkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kesetiaan Tuhan inilah yang menjadi pengharapan kita, saudaraku. Ketika dunia berguncang, banyak orang berkata bahwa tidak ada harapan dan masa depan kita suram. Itulah sebabnya tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk mencari jawaban akan masa depannya dengan bertanya kepada peramal atau paranormal yang begitu gencar menawarkan jasanya untuk memberitahukan kehidupan seseorang di masa depan. Padahal mereka sendiri tidak tahu seperti apa masa depannya. Inilah yang dinamakan tipu muslihat iblis, saudara. Tapi bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menulis, dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita ini telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya kita memiliki jaminan akan masa depan yang pasti. Apapun yang kita perlukan dan butuhkan pasti Tuhan sediakan, karena kita adalah anak-anaknya. Saudara, kita harus memiliki respon yang benar dalam menanti-nantikan Tuhan, yaitu hidup dalam kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Sabar berarti tidak bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel yang gagal mencapai tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb, karena mereka selalu bersungut-sungut, mengeluh dan memberontak kepada Tuhan selama berada di padang gurun. Mari saudara, jangan kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan manusia, tetapi mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Serta hidup dalam kesabaran saat menantikan Tuhan, sehingga kita akan tampil sebagai pemenang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami saat kami menantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hidup tanpa Tuhan pasti sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.